Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kemarin masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Alhamdulillah. Kalau anak-anak masih ingat, silahkan isi di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yuk kita simak bersama-sama. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 dan 4 tumbuhan di sekitarku dan merawat tumbuhan. Materi merawat tanaman di sekolah, kalimat berita dan kalimat tanya. Tujuan pembelajaran: kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran. Nah, masuk kita pada materi olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Pertama, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Pada hari Minggu. Pertanyaan kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Di taman perumahan. Pertanyaan ketiga, apa yang dilihat Lani di taman? Yang dilihat Lani di taman adalah bunga-bunga bermekaran. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Perasaan Lani pada hari itu bahagia. Pertanyaan kelima, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman yaitu bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Nah, anak-anak bisa kita lihat berapa jumlah kalimat pada bacaan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 kalimat. Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, anak-anak perlu ketahui, tanda untuk mengakhiri sebuah kalimat itu bisa dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Tetapi di dalam bacaan tersebut, tanda yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat adalah tanda titik. Anak-anak, bacalah teks berikut ini. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut.
Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya, jahe, kencur, dan kunyit. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks tersebut? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, nah, di sini tidak ada tanda titik ya. Seharusnya di akhir kalimat kita selalu memberikan tanda titik. Lalu, nah di sini nama Lani atau huruf pada awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Seharusnya menggunakan huruf kapital. Lanjut. Nah, di sini penggunaan nama orang seharusnya menggunakan huruf awal kapital ya. Kemudian di sini juga tidak diberi tanda titik. Nah, di awal kalimat di sini juga tidak diberi huruf kapital. Kemudian di sini juga tidak ada tanda titiknya ya, Nak ya. Lalu, nah ini bukan huruf kapital, seharusnya diberi huruf kapital di awal kalimat, jangan lupa ya. Kemudian, nah ini lagi ada nama orang, namun tidak diawali dengan huruf kapital. Seharusnya hurufnya L kapital ya. Lanjut, tidak diberi titik lagi. Kemudian apa lagi, Nak? Iya, di sini lagi ya. Ini ya seharusnya huruf kapital ya di awal kalimat. Kemudian ini tanda titik tidak diberikan lagi. Nah, kemudian apa lagi anak-anak? Bisa ditebak? Iya, di sini ya. Ini seharusnya ada tanda titik di akhir kalimat, jangan lupa. Kemudian, iya, di sini juga seharusnya ada tanda titik. Nah, itulah anak-anak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada teks bacaan berikut ini. Diharapkan semoga anak-anak sudah memahami mengenai kesalahan ejaan dan kesalahan tanda baca dalam suatu teks. Bacalah bacaan di bawah dengan cermat. Lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Tuliskan kesimpulanmu. Nah, ini ada bacaan yang berjudul Halaman Sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 2 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kegiatan siswa di sekolah Lani. Nah, baiklah, kita akan melingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Ada L. Kemudian ini huruf kapital digunakan di awal kalimat dan nama orang ya. Kemudian ini tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, kesimpulan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama diri atau orang, nama hari. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Selanjutnya, bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Kata Siti, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman, jawab Ayah. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?
Tanya Siti. Tentu saja tidak, tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga, jawab ayah. Kapan kita harus menyiram tanaman? Tanya Siti. Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Tanya ayah kembali. Baik, ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik menyiram tanaman setiap hari, kata Siti. Nah, anak-anak, di dalam percakapan tadi itu terdapat kalimat tanya. Nah, apakah kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan pernyataan di bawah ini. Warnai lambang. Ini yang tersenyum jika pernyataan sesuai percakapan. Warnai lambang sedih pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Nah, kita bisa melihat aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak bagaimana? Ya, yang kita beri warna adalah gambar tersenyum karena pada percakapan di atas kita menemukan kalimat tanya, ya. Kemudian aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Mari kita simak kembali apakah benar ada 5 kalimat tanya pada percakapan. Yang pertama, mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah? Pertama ya, kalimat tanya yang pertama. Kedua, apakah tanaman cukup dipupuk saja, ayah? Itu kalimat tanya yang kedua. Kemudian, kapan kita harus menyiram tanaman? Kalimat tanya yang ketiga. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Itu kalimat tanya yang keempat. Nah, bagaimana anak-anak? Berarti di sini tidak sesuai. Nah, maka anak-anak memberi warna pada gambar yang sedih. Kemudian kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Nah, kita bisa lihat kembali di sini percakapannya menggunakan kalimat tanya mengapa. Kemudian apakah, kapan, dan apakah. Di sini berarti tidak sesuai. Nah, anak-anak memberi warna pada gambar yang sedih. Kemudian selanjutnya kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kita simak lagi percakapan yang di samping. Ya, benar. Pernyataan ini benar, anak-anak memberi warna gambar tersenyum. Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Di sini ibu menulis ada kata tanya bagaimana, mengapa, kapan, di mana. Nah, anak-anak bisa menuliskan kata tanya yang lain ya. Contohnya seperti kata tanya berapa, siapa, apa, itu juga boleh ya. Itu adalah contoh kata tanya. Nah, buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Perhatikan contoh. Siapa nama guru kelasmu? Nah, selanjutnya kita akan menuliskan kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya di samping ya. Pertama, bagaimana cara menjaga kebersihan?
Mengapa bunga harus disiram setiap hari? Kapan kamu berulang tahun? Di mana alamat rumahmu? Nah, contohnya kalimatnya seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Nah, yang pertama, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawab, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Nah, kira-kira kata tanya apa ya yang tepat untuk kalimat nomor 1? Ya, benar sekali, siapa. Nah, yang kedua, ya, kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Jawab, Lina menyiram setiap sore. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa ya, Nana? Ya, benar sekali. Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Jawab, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Kemudian nomor 4, apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Jawab, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Selanjutnya, kata tanya apa? Ya, benar sekali. Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Jawab, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Buatlah kalimat tanya berdasarkan teks di samping. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Nah, perhatikan contoh. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, pertanyaan yang nomor 1 di sini sudah ada jawaban. Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, kira-kira kalimat tanya seperti apa ya yang tepat untuk pertanyaan nomor 1? Ya, siapa yang menanam buah dan sayur? Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, pertanyaan kedua. Di sini sudah ada jawabannya. Semua tanaman disiram setiap hari. Nah, kalimat tanya yang tepat adalah kapan semua tanaman disiram? Semua tanaman disiram setiap hari. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Susunlah kalimat tanya berikut, kemudian jawablah sesuai bacaan di atas. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh ya, Nana. Nah, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, perhatikan nomor 1 di sini ada dapat kaktus di mana tumbuh. Kita buat pertanyaannya. Di mana kaktus dapat tumbuh? Jawabannya, kaktus dapat tumbuh di gurun. Yang kedua, air menyimpan kaktus di mana? Pertanyaannya, di mana kaktus menyimpan air? Jawabannya, kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Yang ketiga, ya, pertanyaannya bisa kita susun seperti ini. Bagaimana bentuk daun kaktus? Jawabannya, daun kaktus biasanya berduri. Selanjutnya,
kita susun kalimatnya menjadi seperti ini. Siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Siti. Nah, selanjutnya ya anak-anak, kita baca lagi percakapan dengan intonasi yang tepat. Di sini ada percakapan antara Beni, tukang kebun, Siti, dan Dayu. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tanya Beni. Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman nak, jawab tukang kebun. Mengapa rumput liar harus dicabuti Pak? Tanya Siti. Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya, jawab tukang kebun. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi Pak? Tanya Dayu. Caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya, jawab tukang kebun. Bolehkah kami membantu Pak? Tanya Beni. Boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai, jawab tukang kebun. Siti, Beni, dan Dayu berkata, baik Pak. Nah, berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tersebut? Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia. Nah, di sini ya hasil diskusinya. Yang pertama tadi, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tersebut? Ya, ada kata tanya apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Yang kedua, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Ya, kata tanya mengapa. Yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Ya, benar sekali, kata tanya bagaimana. Nah, kita bisa simpulkan kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Selanjutnya, isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Nah, kata tanya yang tepat mengapa atau bagaimana? Ya, yang tepat adalah kata tanya mengapa. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Yang kedua, kira-kira apa ya? Ya, bagaimana cara merawat tanaman tomat? Yang ketiga, bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Dan yang keempat, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Dan yang terakhir, mengapa tanaman diberi pupuk? Nah, anak-anak kira-kira seperti itu. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak dapat memahami. Jangan lupa terus jaga kebersihan dan kesehatan, sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat belajar. Terima kasih. Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan yang telah tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.